Jadi kalau kelas ibu tuh, kalau ibunya on cam, wajib on cam juga semuanya. Mau sudah mandi, mau belum mandi, mau udah sikat gigi, mau belum sikat gigi, nggak apa-apa. Bu, tapi kalau sinyalnya jelek gimana, Bu? Bilangin sama sinyalnya jangan jelek-jelek. Masa gitu, Bu? Nggak bisa, Harus Bu. good looking. Ya kan bukan makhluk hidup tuh, Bu. Ya pokoknya harus bagus-bagus aja, kan ini nggak hujan. Harusnya stabil dong. Ini biasanya nih kayak gini-gini nih alasan balaka nih. Enggak, Bu. Kan siapa tahu, amit-amit. Enggak. Ibu tuh tahu kalau jaringan lagi rusak itu atau unstable itu, kurang stabil, itu saat hujan, saat badai, saat geluduk. Belakang saya udah banjir, Bu. Banjir Nah, sama, sisa Bu, kemarin, sama. kan sekarang udah nggak hujan. Bentar lagi Ini hujan hari ini, ini Bu. cerah loh. Bentar lagi hujan, Bu. Enggak, hari ini cerah. Kayaknya. Saya juga kayaknya, Bu. Hujan bentar lagi. Iya, makanya. Akil, kenapa mukanya gitu, Akil? Malu. Memble. Harusnya senyum dong. Makin serem. Udah bagusan yang pertama. Udah semua? 2E27? Sudah on cam ya? Mohon maaf sekali. Hari ini full Gmeet-nya ya, karena Ibu salah. Ibu salah ngasih link Gmeet yang harusnya ke 2EA27, nyasarnya ke 2EA30. Alhasil daripada dikosongkan ya 2EA30-nya, akhirnya Ibu memutuskan untuk digabung saja ya, karena materinya pun sama. Kita masuk ke pertemuan sudah ketiga ya hari ini. Berarti minggu depan kelompok yang pertama kali maju sudah menyiapkan PPT-nya. Karena kita sudah mulai, benar nggak? Kelas 2 kan? Bu, bukannya pertemuan kedua ya, Bu? Hari ini pertemuan keberapa sih? 2. Kedua, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Iya. Aduh, Ibu lupa ya. Ibu belum makan pasti ya. Aduh. Kenapa nih? Lagi kenapa nih? Aduh. Serius ini pertemuan kedua? Bukannya pertemuan pertama Ibu nggak masuk ya? Kita Gmeet kayak gini. Enggak, Bu. Masuk. Offline. Oh, alah. Oke. Ibu masih menyesuaikan ya, karena Ibu ada EA, ada EB juga. Maaf. Berarti yang EB yang Ibu pertama kali nggak masuk karena izin sakit. Berarti kalau yang ini masuk ya? Iya, masuk, Bu. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 2E30 dan 2EA27. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, pertama-tama mohon maaf ya. Mohon maaf sekali Ibu mungkin kurang air putih atau kurang konsentrasi ya. Jadi di pertemuan kedua ini berarti nggak bukan pertemuan 3 ya? Ibu tadi udah mendadak ini aja. Kalau pertemuan 3 berarti 3 materi yang harus Ibu sampaikan pada hari ini. Ternyata cuma 2, alhamdulillah. Jadi kalau 2 materi itu hanya dalam 1 slide, 1 PPT. Ya. Ibu mau ngomong ada 2E27 ya. Nanti aja belakangan. Baik. Di minggu lalu itu kan kita hanya perkenalan saja ya. Berarti minggu ini Ibu sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu ada sistem keuangan ya. Ada juga lembaga keuangan. Saya tampilkan dulu PPT-nya. Ini pertemuan kedua ya. Berarti di pertemuan besok sudah ada yang presentasi kan ya? Untuk kelas 2? Sudah ya, Dita? Oke. Sudah tampil? Ya. Ini hanya sedikit saja, yaitu 10 slide kalau nggak salah ya di sini kelihatan ya.
hanya 10 slide, tapi dimohon teman-teman dalam pendalaman materinya, jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bank dan lembaga keuangan pertemuan 1 dan 2. Langsung aja. Oke, karena di pertemuan ketiga itu sudah sejarah bank ya. Jadi pertemuan 1 dan 2 ini Ibu gabung pada hari ini. Nah, yang pertama itu adalah lembaga keuangan ya. Ibu sudah mencari beberapa referensi untuk pengertian dari lembaga keuangan ini ya. Ada berapa ya? Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 7, 8, ada 7 definisi. Nah, dari ketujuh ini Ibu simpulkan, jadilah pengertian yang ada di layar teman-teman semua. Yaitu lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan. Berupa apa? Ya, berupa perantara atau sebagai intermediasi dari pihak surplus atau yang kelebihan uang dan pihak yang defisit kekurangan uang kepada sektor rumah tangga, sektor swasta maupun sektor pemerintah. Ya, jadi lembaga keuangan ini tugas utamanya juga melakukan kegiatan ekonomi finansial, bisa juga dikatakan seperti itu. Ada juga yang bilang kalau ya, lembaga keuangan ini sebagai perusahaan finansial. Kenapa disebut perusahaan finansial? Karena karena lembaga keuangan ini beroperasi dengan modal utang. Modal utang yang diperoleh dari lembaga keuangan dari masyarakat. Ya, bentuknya apa sih modal utang? Bentuknya pasti kredit ya. Jadi para kreditur itu adalah sebagai si penerima kredit dari lembaga, dari bank. Terus ada juga yang bilang lembaga keuangan ini ya sebagian besar pasifannya ya berupa kewajiban finansial atau financial liabilities. Jadi banyak banget pengertian dari lembaga keuangan ini. Ada juga yang bilang lembaga keuangan ini sebagai agen, broker ya. Karena itu tadi, karena dia dibilang sebagai pihak perantara atau intermediasi. Sekarang ada pengertian sistem keuangan. Apa sih sistem keuangan? Dari sistemnya dulu deh. Sistem itu kan dari unit-unit yang berhubungan dengan sub-sub unit menjadi suatu kegiatan yang di dalamnya ada kegiatan. Itu adalah sebuah sistem. Nah, ini kalau sistem keuangan, jadi tinggal tambahin aja yang berhubungan langsung dengan keuangan atau finansial. Ya. Jadi dalam sistem keuangan ini suatu negara itu terdiri dari unit-unit keuangan. Bisa institusi perbankan, lembaga keuangan bukan bank, atau bisa saja pasar yang saling berinteraksi secara keseluruhan, secara menyeluruh, secara kompleks. Tujuannya apa? Tujuannya itu memobilisasi dana untuk investasi, kemudian menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk pembiayaan. Ya. Nah, di dalam sistem keuangan ini terjadi intermediasi atau tadi perantara atau broker. Antara siapa? Antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Yang memiliki dana siapa? Itu orang-orang yang punya uang, akhirnya dimasukkan ke dalam bank. Yang membutuhkan dana siapa? Seperti ibu yang butuh kredit sebagai kreditur-kreditur, penerima pinjaman.
ya. Nah, ada gambar tentang kedudukan perbankan dalam sistem perekonomian, ya. Jadi sistem perekonomian itu, ini yang biru-biru ini adalah sistem perekonomian. Bisa dibilang apa nih? Negara ya. Negara yang punya sistem perekonomian itu kan negara ya. Terus di dalamnya ini ada yang warna kuning. Jadi dalam sistem perekonomian adanya sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini harus efisien dan kokoh. Ya, karena yang mampu memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang sangat terbatas kepada aktivitas perbankan dengan tingkat pengembalian yang optimal, kemudian mampu berkontribusi terhadap sistem perekonomian, ya, guna pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara yang sehat, berkelanjutan, dan juga seimbang. Jadi sistem keuangan ini sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian. Kemudian dalam sistem keuangan, ya, ada lagi di dalamnya skup yang lebih kecil namanya sistem perbankan. Nah, kalau sistem perbankan di Indonesia, ya, itu dipengaruhi oleh sistem perekonomian dan sistem keuangan. Bisa dilihat dari ketika kita inflasi, apa yang terjadi? Dampak yang pertama kali berdampak gitu ya, itu adalah perbankan. Yang tiba-tiba suku bunganya naik, ya, dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi para kreditur. Benar nggak? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya ada fungsi sistem keuangan. Ya. Di sistem keuangan ini salah satu unsur yang terpenting, sistem keuangan ini adalah unsur yang paling penting dalam perekonomian suatu negara. Ya. Karena jika sistem keuangan ini tidak dapat berfungsi, maka sistem perbankan, sistem keuangan, bukan sistem keuangan, yang tadi ini apa? Sistem perekonomian, sistem perbankan itu akan berdampak terhadap negara. Ya. Kemudian ada fungsi yang pertama yaitu menyediakan mekanisme pembayaran. Ya, sistem keuangan ini menyediakan suatu mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, terus rekening koran, dan instrumen transaksi lainnya. Yang kedua, sistem keuangan ini menyediakan kredit, menyediakan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang, jasa, dan juga investasi untuk si kreditur. Yang ketiga, penciptaan uang ya dilakukan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayarannya. Jadi penciptaan uang di sini adalah semua bentuk uang yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran. Dan yang terakhir adalah sarana tabungan. Ya, memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk jenis simpanan. Apa aja bentuknya? Bisa tabungan, ini sarana sih. Bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro, ya. Bahkan sekarang bisa emas, kita nabung emas. Dan masih banyak lagi macamnya. Kok masih ada yang mau masuk aja sih? Aryo, jangan telat lagi Aryo.
Iya Bu, maaf Bu. Aryo ini Ya, 2EA27 ya? 28 Bu. Sebelumnya 2EA 2EA27, kok 2EA28 sih? dia 30, Bu. 30 Bu, 30. Yo, masih ngantuk ya, yo. Enggak, kirain kelas Ayo, sebelumnya. buka dulu kameranya. Kalau Aryo nggak buka, nggak lanjut. Bu, kok gitu, Bu? Lah ya iya, orang semuanya juga pakai udah open kamera, kamu doang yang nggak open kamera. Itu saya diem dah, Bu. Masya Allah. Rambutnya sisiran dulu. Kelas yo. Ini baru bangun tidur banget ini. Minggu depan nggak boleh masuk Rio jam segini. Iya Bu, janji Bu nggak telat lagi Bu. Janji diterima. Ingat, ingkar janji jadi wanita. Iya Bu, iya Bu. Selanjutnya ada metode pengalihan dana dalam sistem keuangan. Ya, dalam metode pengalihan dana dalam sistem keuangan ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pembiayaan langsung. Apa itu metode pembiayaan langsung? Coba kalau teman-teman bisa menceritakan gambar. Ayo, 70, 80 mahasiswa. Banyak banget ya. Semangat. Ayo. Yang nggak on cam Siapa ya? Daniel. Pratama Daniel. Bisa nggak Niel menggambarkan ini gambar yang pertama ini dalam metode pembiayaan langsung? Daniel. Mana nih Daniel? Daniel. Iya. Apa? Apa Bu? Ini. Gambar yang pertama nih. Gambar yang pertama nih. Ada unit defisit, terus ada panah-panahnya ke unit surplus. Artinya apa? Salah? Nggak apa-apa. Bener, bagus. Apa Nil? Ini Bu, di sini ada gambar kotak. Yang pertama ada unit defisit, kemudian ada kotak kedua unit surplus, di mana panah dari unit surplus ke unit defisit terjadi arus dana. Sedangkan dari unit defisit ke unit surplus ada tanda panah sekuritas. Bisa nggak kita menjelaskan kayak gitu? Bisa nggak Nil? Enggak Bu. Kok enggak? Terus gimana? Daniel nggak on cam, isinya kucing-kucing lucu doang, banyak lagi. On cam nggak? Nggak kelihatan Pratama. Terus apa? Model-model menjelaskan apa gimana? Metode pengalihan dalam sistem keuangan ada 3. Yang pertama metode pembiayaan langsung. Gambarnya silakan dimikan. Jadi metode pembiayaan langsung itu adalah suatu cara pemberian kredit ya, di mana unit surplus ya bertemu langsung dengan unit defisit tanpa melalui lembaga keuangan.
arus dana dan sekuritas itu hanya perantara. Ya. Kemudian kalau metode pembiayaan semi langsung ada perantaranya dulu nih. Ini bentuknya deng arus dana sama sekuritas. Sorry. Kalau ini perantaranya yaitu perusahaan efek reksadana. Jadi proses pertukaran dana ya itu sangat tergantung pada investasi dari pihak ketiga, yaitu broker, dealer, atau perusahaan efek reksadana ini adalah pihak ketiga. Di mana pihak ketiga ini fungsinya itu untuk menyelesaikan transaksi peminjam dana. Ya, kalau tadi investasi ini terjadi langsung, ya, di mana pemberi kredit dengan penerima kredit. Sedangkan yang kedua, ada brokernya dulu. Siapa brokernya? Brokernya itu adalah pihak ketiga untuk menyelesaikan transaksi. Sedangkan metode pembiayaan yang tidak langsung, ya, dari unit surplus ini menyimpan uangnya dalam bentuk ini. Sekuritas sekunder. Sekuritas sekunder itu apa? Bentuknya giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito ya, itu sekuritas sekunder. Sementara unit defisit ini menyimpan uangnya dalam bentuk sekuritas primer. Apa sekuritas primer? Sekuritas primer itu obligasi, saham, ya, dan lain macamnya. Kemudian ini tetap menjadi pihak ketiga untuk mempertemukan ini. Ya, kalau misalkan contohnya memudahkan ya, dari si unit defisit ini punya obligasi, ya, kemudian mau meminjam, ya, bentuknya adalah bisa dirubah bentuk menjadi giro, tabungan, ya, jadi sifatnya itu bentuknya uang. Walaupun obligasi juga uang, Bu, tapi kan bentuknya obligasi. Jadi obligasi ini bisa dijual terlebih dahulu kepada si broker ini menjadi unit surplus dengan bentuk sekuritas sekunder. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? 2EA 30, 2EA 27. Kois? Laraswati? Lanjut? Nah, sampai geleng-geleng. Boleh Bu dilanjut. Boleh dilanjut. Lanjut, Ibu. Lanjut. Afe, gimana Afe? Afe senyum aja. Di sini tuh kalau geleng bilang enggak, ditanya senyum ya, Afe. Lanjut ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada lembaga intermediasi keuangan. Apa tuh lembaga intermediasi keuangan? Jadi lembaga intermediasi keuangan ini ya adalah suatu proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi. Unit ekonominya siapa, Bu? Itu bisa sektor usaha, bisa lembaga pemerintah, bisa juga rumah tangga atau individu. Ya. Tujuannya sebagai penyedia dana bagi unit ekonomi lain. Nah, intermediasi juga merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit defisit. Ya. Jadi kalau tadi itu
yang metode pengalihan dana dari obligasi menjadi tabungan, kalau ini sebaliknya. Ya, jadi dari unit yang surplus ini mau dibikin menjadi obligasi. Nah, di sini ada broker atau pihak ketiga yang membantu proses itu. Dari arus tabungan menjadi sekuritas primer atau bentuknya obligasi. Ya. Selanjutnya ada bentuk lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama adalah contractual intermediaries. Apa tuh contractual intermediaries? Jadi lembaga ini ya melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Atau bisa disebut dengan perusahaan asuransi kerugian. Ya, bentuknya asuransi kerugian ya contohnya, atau dana pensiun. Ini adalah contractual intermediaries. Selanjutnya investment intermediaries. Ya, lembaga investment intermediaries ini ya menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki investasi jangka panjang. Apa aja bentuknya? Bisa trust fund, mutual stock fund, money market fund, investment companies, ya, pokoknya saham-saham. Dan yang terakhir adalah depository intermediaries. Jadi lembaga intermediasi keuangan depository ini, ya, disebut juga lembaga penghimpunan. Contohnya apa? Bank Umum, BPR, ya, terus lembaga dana dan kredit pedesaan atau LDKP, ya, bisa ya dibedakan bentuk lembaga intermediasi. Jadi ada yang bentuknya asuransi, dana pensiun, masuknya ke kontraktual. Investment intermediaries masuknya saham-saham, stok-stok. Depository itu bisa berupa bank umum, BPR, kredit pedesaan, ya. Peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi. Yang pertama ada asset transmutation. Apa sih asset transmutation ini? Bahasa Indonesianya? Bu, ini istilahnya Inggris semua, Bu. Nggak ada yang Indonesia. Indonesiain dong. Gimana? Alhamdulillah. Apa tuh? Apa nih? Apa? Pengalihan aset bukan, Bu. Pengalihan aset. Pengalihan aset ya. Jadi lembaga keuangan ini ya, ini biasanya memiliki aset berupa janji-janji untuk membayar, terus atau sebagai peminjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dari mana? Dari penyedia atau lembaga keuangan terhadap pihak yang membutuhkan dana. Nah, dana lembaga keuangan ini ya, dalam membiayai aset tersebut itu dananya dapat diperoleh dari si penabung jangka waktunya menurut si penabung. Atau biasanya kalau kita depositoin uang kita lah itu aset
pengalihan aset atau perputaran aset, transmutation. Ya, kalau bank itu kan muter ya, uangnya dari yang dihimpun oleh masyarakat dibalikin lagi berupa kredit untuk masyarakat juga. Yang kedua adalah income allocation. Apa tuh income allocation? Alokasi pendapatan. Jadi di sini merelokasi penghasilan ya dalam waktu sekarang untuk persiapan di masa yang akan datang. Seperti nabung, ya deposito itu kan juga ada yang jangkauannya waktu 5 tahun ya, ada juga orang yang sebegitu percayanya dengan deposito. Tapi biasanya kalau itu sih tabungan ya, karena kalau tabungan kan kita sesuai mau kapan kita butuh uangnya itu bisa diambil, tapi kalau deposito harus sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan di awal. Kemudian ada transaction atau transaksi. Peran lembaga keuangan ini sebagai lembaga intermediasi memberikan jasa agar terjadi transaksi moneter. Apa tuh moneter? Ngomong-ngomong moneter, apa sih moneter? Kayak moneter. Moneter itu adalah apa tuh moneter? Apa? Kebijakan moneter itu biasanya adanya di bank BCA. Bank Sentral, Bu. Indonesia. Bank Indonesia. Betul. Dan yang terakhir adalah likuiditas. Ya, likuiditas ini kan hubungannya itu dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, ya, atau kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dengan segera. Jadi bank itu aneh kalau sampai nggak punya uang cash di bankernya. Oke, selanjutnya ada sistem keuangan di Indonesia. Nah, lembaga keuangan Indonesia itu dibagi menjadi dua. Non-deposit atau lembaga keuangan di luar sistem moneter, ada juga lembaga keuangan dalam sistem moneter. Tadi kita sudah tahu sistem moneter itu adalah sistem yang atau kebijakan yang diatur oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, yang tidak diatur oleh Bank Sentral ada apa saja di sini? Ada pasar modal, pasar uang, asuransi, factoring, pegadaian, dana pensiun, kartu plastik, leasing, ventura capital. Tapi kalau leasing ini masih ada pengaruhnya ya, karena biasanya kalau kita mau kredit motor, kredit mobil, itu ada biaya checking. Maksimal berapa? Ada biaya checkingnya. Nah, kalau BI checking kita jelek atau buruk, nggak bakal bisa di-ACC oleh si pihak bank untuk kreditur. Kemudian ada lembaga keuangan yang diatur oleh Bank Indonesia. Ya. Ada BPR, ada Bank Umum. Ya, Bank Umum itu BCA, Mandiri, BRI, BNI, banyak banget bank di Indonesia. OCBC. Ya. Kalau BPR ya BPR yang ada di daerah biasanya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selesai. Cepat ya. Ada yang mau ditanyakan? 2EA 27 dan 2EA 30. Akil, kamu lagi nggak ngegame kan ya, Akil? Gaya-gayanya kayak lagi ngegame, Kil. Lagi dengerin ibu kan ya? Iya. Ada yang ditanyakan? Muhammad, Randy, Raul? Fitri?
Jadi kelihatan jidatnya doang. Nurul, Dito. Jadi kita sudah selesai. 1, 2. Yang Ibu maksud dalam materi teman-teman yang harus ada itu seperti tadi ya, Ibu kan hanya memberikan 1, 2, 3 misalkan. Tapi dari 3 itu walaupun sudah dibacakan tetap diberi penjelasannya. Jadi dalam memberikan informasi dalam presenter itu tidak setengah-setengah. Sampai di sini Dinda ada yang mau ditanyakan? Dinda. Enggak, Bu. Sensi. Kois 2 EA30 udah ngasih itu ke Ibu belum sih? Apa Excel ini Is nama-nama. Udah. Mana? Coba kirim ulang dong, Is. Mana Is? Dua 27 udah nih. Kok Is? Mana Is? Suter, Bu. Ini baru minggu kedua. Ibu kayak 27 dulu ya. Aditya Nur. Hadir, Bu. Andita. Hadir, Bu. Ani Susela. Hadir, Bu. Anindita. Hadir, Bu. Yang tadi Andita, yang sekarang Anindita. Oke. Anna. Saya, Bu. Astri. Hadir, Bu. Aulia. Saya. Siapa tuh yang raise hand? Aulia, Bu. Aulia nggak bisa bersuara ya? Berlian. Hadir, Bu. Daniel. Saya. Devina. Hadir, Bu. Dinda. Ya, Aulia aja. Devina. Devina udah. Dewi. Hadir. Dinda. Hadir, Bu. Kairos. Hadir, Bu. Katia. Hadir, Bu. Zia. Fauzia. Hadir, Okta. Bu. Faiza. Hadir, Bu. Isa. Hadir, Bu.
Inka, Dianti. Oke. Muhammad Abian, Hadir, Bu. Amar, Hadir, Bu. Tiara Ada, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Nicholas, Hadir, Bu. Misrina, Hadir, Bu. Novia, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Pangesti, Hadir, Bu. Kinanda, Hadir, Bu. Raka, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Regita, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. Septisa, Hadir, Bu. Sulastri, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Nur, Siva Nur, Tarisa, Bu. Hadir. Iya. Hadir, Bu. Firly, Hadir, Bu. Leno, Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Oke, tolong dipertahankan 2 ya 27 ya, hadir semuanya dari mudah-mudahan ini pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 14. Jadi Ibu ngasih nilainya juga gampang. Semua rata gitu ya, 98 atau 100 gitu kan enak. Udah belum, Kis? Udah di grup, Bu. Oke. Minggu pertama EA 30 itu kan ya masuk semua ya? Hadir semua nggak? Hadir. Bentar. Oke, sekarang lanjut ke dua EA 30. Ainunisa, Aisyah, Hadir. Anastasia, Hadir, Bu. Andra, Ada, Bu. Akil, Hadir. Aryo, Aryo, Aryo tadi bukannya ada. Arum, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Gina, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Dinda Mutiara, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dinda Mutiara cewek, Hadir, Bu. Dito, Hadir, Bu. Fadel, Fadel belum mandi. Fikri, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Fitian, Hadir, Bu. Harmelia, Hadir, Ibu. Ilham Bintang, Hadir, Bu. Khairunisa,
Koirunisa. Kalau nggak bisa ngomong, Hadir, Bu. bisa raise hand. Larasati. Hadir, Bu. Laraswati. Hadir, Ibu. Nabila. Hadir, Bu. Putri Salsa. Hadir, Bu. Faiz. Raihana. Hadir, Bu. Suaranya double. Raka. Hadir, Bu. Raul. Hadir, Bu. Andy. Hadir, Bu. Rizky. Rizky Aminullah. Royhan. Royhan. Sandi. Hadir, Bu. Royhan nggak ada ya. Sandi. Satrio. Hadir, Bu. Syafira. Ada, Bu. Sheila. Hadir, Ibu. Wanda. Hamidah. Bu. Wildan. Hadir, Bu. Atara. Ada, Bu. Zatara Aisyah, oke. Minggu depan, jangan lupa yang pertemuan pertama sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi besok tuh udah nggak ada yang namanya, Bu, belum. Bu minta waktu lagi. Enggak. Oke, jadi dari sekarang sudah dipersiapkan, mumpung masih banyak waktu. Apalagi yang EA 30 harusnya masuk di jam 5.06. Tapi duluan kan, jadinya bisa dicicil-cicil ya. Dibuatnya semenarik mungkin ya, jangan lupa dipelajari tentang materinya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Insya Allah nggak ada, Bu. Berarti E30 yang nggak ada Fadel sama Royhan. Ibnu Adam nggak ada juga. Syahru, oh itu benar-benar nggak ada ya? Gue hitungin aja. Biar tidak mengganggu. Oke. Dua orang juga yang nggak ada. Kalau sudah tidak ada yang ditanya, Ibu izin pamit ya. Terima kasih atas pertemuan kedua ini. Minggu depan jangan lupa kita luring di J3 ya. Untuk EA30, tolong kita kelasnya kalau bisa Ibu tapin yang kemarin lagi, yang samping sekdos. Jadi biar tidak di lantai 3. Ya, jadi selesai bulis langsung pindah ke yang samping sekdos. Pokoknya kelas kemarin. Salam sehat selalu semuanya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu.